Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang ibu sayangi dan ibu cintai, hari ini kita bertemu kembali dalam pembahasan materi bahasa Indonesia. Di bab yang lalu kita sudah mempelajari mengenai teks deskripsi. Kali ini kita mempelajari di bab 2 ini mengenai satu teks yang berjudul dengan teks narasi imajinasi fantasi. Apa sebenarnya teks imajinasi fantasi ini, Nak? Ini adalah cerita-cerita kisahan dari seorang pengarang, daya hayal dari seorang pengarang yang dituangkannya dalam suatu cerita, yang kemudian nanti kita bisa memahami cerita tersebut ya dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, anak ibu semua, kita akan membahasnya sedikit lagi tentang teks narasi imajinasi fantasi. Tetapi di bab 2 ini masih banyak yang harus kita pelajari. Antara lain bahan ajarnya mengenai pengertian, ada judul, ada ciri-ciri, ada jenis, ada macam-macam, ada juga struktur tentang pembelajaran ciri-ciri kebahasaan, lalu langkah-langkah menulis dan contoh-contoh teks narasi imajinasi. Anak ibu semua, ini ada sebagian yang akan kita bahas pada hari ini mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri, jenis, dan macam-macam. Kalau bisa kita akan bahas dulu mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Apakah itu pengertian teks narasi imajinasi? Teks narasi imajinasi itu adalah karangan yang berbentuk kisahan yang terdiri atas kumpulan yang disusun dalam bentuk cerita-cerita secara kronologis menurut urutan waktu sehingga menjadi rangkaian cerita yang lengkap, atau ditafsirkan sebagai salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwanya datang dari waktu ke waktu dijabarkan secara urutan awal, baik tengah maupun di akhir. Maka narasi ini juga nanti akan dibahas berupa fiksi, baik juga non-fiksi, tetapi dalam pokok bahasan kita ini adalah narasi yang dijumpai pada karya sastra seperti cerpen, biografi, novel, dan sebagainya. Kenapa kita katakan teks tersebut sebagai teks narasi imajinasi? Nah, karena dia memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama menonjolkan unsur perbuatan, ciri yang kedua dirangkaikan dalam urutan waktu, ciri yang ketiga ada menggunakan konflik, ciri yang keempat menggunakan kata ulang, ciri yang kelima ada unsur tempat, suasana nanti pelaku tersebut dan waktunya, ciri yang keenam menguraikan atau mengisahkan suatu peristiwa, ciri yang ketujuh membangun alur, ciri yang kedelapan adanya unsur perbuatan, ciri yang kesembilan adanya unsur rangkaian cerita, ciri yang ke-10 adanya sudut pandang pusat pengisahan, ciri yang ke-11 adanya keterangan nama tokoh, ciri yang ke-12 adanya keterangan menjelaskan latar, ciri yang ke-13 adanya unsur pikiran lebih tajam dibandingkan unsur perasaan, ciri yang ke-15 peristiwa kejadian sampaikan benar-benar terjadi, ciri yang ke-16 berlandaskan kepada konflik, ciri yang ke-17 memiliki nilai estetika, ciri yang ke-18 menekankan susunan secara kronologis. Itulah ciri-ciri daripada kenapa kita katakan teks tersebut teks imajinasi fantasi. Anak ibu kan lihat dulu tujuannya. Tujuannya adalah memberikan informasi kepada kita berupa wawasan, bertambah luas pengetahuan kita. Dengan tersebut kita membaca cerita-cerita fantasi, maka luaslah wawasan dan pengetahuan kita. Juga dapat menjadi pengalaman estetis kepada si pembacanya, dapat mengambil nilai-nilai moral daripada cerita tersebut. Kemudian anak ibu semua yang ibu sayangi, setelah itu kita bahas mengenai jenis. Jenis di sini ada beberapa buah, yaitu jenis fantasi total, jenis fantasi irisan. Mungkin juga bisa kolaborasi daripada jenis kedua ini. Nah, jenis fantasi total itu ya semua terjadi tidak di dalam dunia nyata,
melainkan di dunia hayalan si penulis saja. Umpamanya nama orangnya, nama objek, nama orang, kota-kotanya, dan rekaan-rekaan semuanya daripada sifat si pengarang saja, rekaan si pengarang saja. Sedangkan cerita fantasi irisan adalah semua menggunakan nama-nama kehidupan nyata, nama tempatnya ada juga di dalam dunia nyata, nama peristiwanya ada juga di dalam dunia nyata, dan semua pernah terjadi di dalam dunia yang nyata. Mungkin ada juga seseorang pengarang mau dia mengkolaborasikannya cerita fantasi dan cerita irisan ini, ya, jenis cerita fantasi irisan ini. Jadi gabungan daripada total dan irisan, antara nyata dan gabungan yang tidak nyata. Maka anak ibu semua yang ibu sayangi, sampai di sini dululah ya. Ada pengertian daripada cerita narasi imajinasi ini, ya, ada ciri-cirinya, ada juga jenis-jenisnya yang kita bahas pada hari ini. Kita akan sambung lagi pada video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih anak-anak ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.